Alhamdulillah ternyata ketika saya terapkan 5D konsisten, tahun kemarin mudik pakai mobil pribadi. Alhamdulillah. Bisa bagi-bagi ke keluarga ketika beres salat Id, bisa bagi-bagi THR. Teman-teman kira-kira mau nggak? Sebetulnya ilmu ikhlas ya, ilmu ikhlas siapapun mereka, siapapun dia, yang penting SSB Team saya bantu gitu. Asalkan kita ikhlas, pasti Allah akan memberikan yang terbaik juga buat kita. Saya misalkan bantu Akang ya, nah mitra saya pun ada yang bantu, saya bantu Akang, mitra saya pun ada yang bantu, atau saya yang dibantu sama Allah. Jadi pakai ilmu ikhlas. Makanya alhamdulillah selalu banyak keajaiban teman-teman semua ya yang saya rasakan. Nah terus terakhir saya sampai saat ini terapkan 5 garansi sukses dari Kang Dhani Abdul Ghani. Nah ini boleh buat teman-teman semua, jadi mungkin ya sedikit dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Yang saya pegang teguh dari dulu sampai saat ini yaitu ada 5 garansi sukses dari Kang Dhani Abdul Ghani. Nah 5 garansi suksesnya itu ada 5D, bukan dulur deket duit dedeh ya. Tapi D yang pertama teman-teman semua ya, Kang Teddy miliki 5D ini garansi Kang Teddy bisa cepat sukses di PTBes. Dan ketika saya lakukan itu betul teman-teman semua ya, terbukti ya. Jadi D yang pertama ini adalah dream. Udah sering Kang Dhani bilang miliki impian yang kuat, betul nggak? Nah karena dream itu impian yang akan menjadi barometer kita, yang akan menjadi pendorong kita untuk terus bergerak. Mending bergerak dulu, mending semangat dulu. Mending semangat dulu, mending bergerak dulu. Mending dua-duanya dibarengin teman-teman semua ya. Karena kalau kita debat bergerak dulu atau semangat dulu, seperti kita debat ayam sama telur. Kira-kira yang pertama muncul ayam atau telur? Benar nggak? Nah itu dibahas sama Kang Dhani gitu. Semangat dulu, gerak dulu Kang Teddy. Gerak dulu bos. Karena kalau semangat dulu, kalau udah semangat kan jadi gerak. Ya enggak. Jadi gerak dan semangat itu berkesinambungan. Apalagi Kang Teddy punya impian, punya dream, miliki impian yang kuat. Kalau Kang Teddy gak punya impian, seperti orang mati, gak akan ada nilainya di depan orang lain. Misalkan ini teman-teman, ikan yang busuk kira-kira itu laku gak dijual? Nggak dijual ya. Tapi ikan yang segar, yang fresh, harganya bisa beberapa kali lipat, betul ya. Nah begitupun manusia, ketika kita gak punya impian ya, kita nggak ada prestasi, apalagi kita pengangguran, pengen sukses tapi kerjanya HS ya, diam-diam bikin status indah pada waktunya ya, tapi nggak ada perubahan. Nah itu, jadi orang itu memandang sebelah mata kalau kita nggak punya prestasi. Tapi ketika kita semangat terus, antusias, ada prestasinya, pasti pasti orang-orang pun akan menilai bahwa kita ini luar biasa. Jadi teman-teman semua miliki dream ya, impian. Nah itu yang saya tanamkan dari dulu. Kemudian yang keduanya direction. Jadi tentukan arah ya, arah dan tujuan teman-teman gabung PTBes apa ya. Di sini pasti semuanya punya impian. Udah jelas belum impiannya? Kemudian tentukan arahnya. Kang saya pengen seperti Kang Dhani, dapat rumahnya 3 miliar sedangkan gabungnya basic. Ada kemungkinan nggak seperti Kang Dhani ya? Nah jadi tentukan arahnya teman-teman, direction ya. Tentukan arahnya, mau gabung di paket apa. Kemudian tentukan arahnya, mau cepat mau lambat ya. Kalau teman-teman mau cepat, berarti ikuti mentor-mentor yang cepat, jangan ikuti yang lambat ya. Jadi tentukan arahnya dari sekarang. Misalkan teman-teman mau ke Jakarta, ada jalan tercepat itu ke jalan tol, tapi kita malah ke jalan umum, kira-kira lama nggak? Pasti macet, betul ya? Nah begitupun ketika kita tidak mengikuti mentor yang cepat, pasti macet. Apalagi ketika kita lingkungannya jauh ya sama mentor, jarang komunikasi, minimal komunikasi, jarang komunikasi sama mentor, pasti macet ya. Lingkungan sama orang-orang negatif, atau misalkan lagi di rumah, orang yang di rumah itu gak support kita jalanin bisnis ini, kan itu ngaruh juga lingkungan ya. Makanya teman-teman tentukan arahnya dari sekarang. Kalau teman-teman mau cepat, berarti harus sering komunikasi dan ikuti mentor-mentor yang cepat, ikuti mentor-mentor yang aktif. Kang, upline saya malah diem aja, saya juga mau diem.
Kang upline saya emang nggak ikut training, saya juga nggak training. Emang kesuksesan teman-teman diatur sama upline? Kan enggak ya, bisnis ini bisnis kita. Masa ya upline kita gagal, kita mau ikut-ikutan gagal? Benar nggak? Nah makanya teman-teman cari upline yang aktif, cari upline yang produktif. Jangan nunggu upline yang banyak alasan. Jadi tentukan arahnya, mau ikut kemana, tujuannya apa. Itu direction D yang kedua yang saya tanamkan sampai saat ini. Dan yang ketiga, ketika teman-teman punya dream, punya direction, impian udah jelas, arahnya udah jelas, tapi yang D3 ini gak dilakukan, tetap gak bisa sukses. Apa? Disiplin. D yang ketiga ini disiplin atau konsisten. Karena konsisten bisa mengalahkan semuanya. Saya pernah ngalamin teman-teman, ketika saya di awal join PTBS, saya posting-posting tentang PTBS. Ketika saya nggak konsisten posting, makin diledek. Tumben gak posting tentang PTBS. Oh ya lagi ini aja, lagi nggak mau aja. Oh berarti PTBS gak berarti ya, gak ada hasil, makanya kamu gak posting. Bukan gitu. Nah jadi makin dinyinyir teman-teman. Kalau kita nggak konsisten makin dinyinyir. Orang-orang negatif itu makin luar biasa negatifnya. Makanya harus konsisten, disiplin. Ketika ada jadwal training jam sekian langsung, Zoom meeting jam sekian langsung standby. Disiplin teman-teman semua. Apalagi di training center ini ada prosedurnya ya. Luar biasa sekali. Tadi saya udah ngobrol sama Kang Dani sama Pak Ajang juga bahwa di training center ini luar biasa. Saya juga mau terapkan di Basecamp Banjaran teman-teman semua. Makanya teman-teman harus disiplin. Ketika teman-teman gak disiplin, teman-teman gak konsisten jalankan PTBS ini, meskipun teman-teman punya impian dan direction arah, tetap teman-teman gak akan sukses. Makanya disiplin. Tahu tukang tahu bulat ya, suka keliling tahu bulat digoreng dadakan. Apakah setiap rumah beli tahu bulat? Kan enggak, betul ya. Nah begitu pun kita misalkan promosi di TikTok, Kang belum FYP, Kang gak ada yang inbox, Kang gak ada yang komen, Kang gak ada yang like, Kang gak ada yang masuk ke WA. Banyak yang japrik saya gitu ya. Udah lakuin apa yang Kang Teddy lakuin, tapi kan kuncinya apa? Konsisten, disiplin. Udah ada jadwalnya, malam jam segini sampai jam segini sok bikin konten. Jadi disiplin dan konsisten, insya Allah hasilnya maksimal. Gak ada yang langsung instan teman-teman semua, benar gak? Ya, gak ada, semuanya butuh proses. Jadi teman-teman yang penting disiplin dulu, konsisten dulu, posting-posting, promosi, prospek, mengenalkan, sharing. Jadi lakukan dulu secara konsisten, jangan dulu fokus ke hasil. Kalau fokus ke hasil nanti kita ngedown. Terus aja lihat poin, terus aja lihat pencapaian orang lain, tapi kita tidak melakukan apa yang orang lain lakukan. Jadi jangan membandingkan diri, wah dia mah udah dapat bonus, saya mah belum. Wah dia mah udah dapat ini, saya mah belum. Tapi kita ujung-ujungnya nggak mau melakukan. Jadi teman-teman ya jangan, teman-teman boleh bandingkan kerjanya, jangan bandingkan prestasinya, karena rezeki udah ditakar tidak akan tertukar, betul ya? Jadi teman-teman tugasnya cukup membandingkan, oh dia bisa cepat, apa yang dia lakukan? Nah teman-teman contek. Yang penting disiplin dan konsisten, itu kuncinya. Nah itu dia yang ketiga. Udah punya impian, udah punya arah yang jelas, udah disiplin dan konsisten. Tapi yang keempat, teman-teman gak lakuin, tetap gak akan sukses. Yang keempat apa? Dedikasi. Dedikasi apa? Memberikan yang terbaik. Ya. Ada yang jadi karyawan di sini? Karyawan Pak? Misalkan seorang karyawan, saya sendiri ya dulu sebagai mantan karyawan, gaji 10 juta, saya itu berikan dedikasi yang terbaik pada perusahaan. Mau berangkat pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, pegel pinggang, itu P11, saya lakukan tiap hari demi gaji 10 juta per bulan atau demi gaji UMR. Saya memberikan dedikasi yang terbaik. Tapi balasan perusahaan apa? Cuman gaji. Ketika saya melanggar di SP, ketika saya melanggar di PHK. Tapi ketika kita memberikan dedikasi yang terbaik ke PTBS, PTBS pun memberikan yang terbaik buat kita. Jadi berikanlah dedikasi yang terbaik untuk PTBS. Cintai PTBS. Karena kalau kita udah tumbuh rasa cinta, akan merubah yang sulit jadi mudah. Contoh di sini ada yang udah punya pacar. Ya. Ini contoh aja ilustrasi, yang udah punya pacar nih, misalkan ada jadwal ketemuan atau main atau apel gitu ya.
yang nanti malam minggu kita apel misalkan ya. Karena udah cinta, mau ada kendala apapun, ada rintangan apapun, nyari solusi. Gimana caranya supaya bisa ketemu, betul nggak? Nah itu udah punya rasa cinta, ya, udah punya rasa love, cinta, ya, merah jambu. Nah ketika kita udah rasa cinta, mau ada hambatan rintangan apapun, ya udah dilewati, nyari solusi lagi, nggak fokus ke masalah, nyari solusi. Begitupun ketika teman-teman memiliki rasa cinta ke PTBS, udah benar-benar cinta sama prosesnya, udah benar-benar cinta sama mentornya, sama mitranya, sama support sistemnya, insya Allah teman-teman gak akan lagi fokus ke masalah, pasti teman-teman akan fokus ke solusi, karena teman-teman udah cinta. Nah kemudian miliki keyakinan yang kuat, karena keyakinan bisa merubah yang sulit, bisa merubah yang tidak mungkin jadi mungkin, betul nggak? Nah jadi teman-teman semua, berikan dedikasi yang terbaik. Salah satunya teman-teman yakini bahwa teman-teman bisa sukses dan cintai PTBS. Karena ketika teman-teman udah yakin dan cintai PTBS ini, insya Allah PTBS akan mencintai kita. Ya. Ketika kita misalkan menduakan PTBS, kita menduakan PTBS, jalanin bisnis MLM yang lain, kira-kira PTBS cemburu nggak? Cemburu, pasti kita diblokir karena udah ada kode etiknya. Makanya teman-teman kalau udah cinta sama PTBS, jangan lirik kiri lirik kanan, jangan lihat wah ini bisnis murah, wah ini bisnis modalnya murah. Bukan seberapa modal yang kita keluarkan, tapi seberapa besar keinginan kita untuk mengerjakan bisnisnya. Ya, karena pembisnis yang baik itu bukan bagaimana caranya balik modal, tapi gimana caranya supaya bisnisnya berkembang. Jadi teman-teman semua, sekali lagi berikan dedikasi yang terbaik, miliki rasa cinta ke PTBS, dan yakini bahwa teman-teman bisa sukses juga. Nah ini udah 4D, dream, direction, disiplin, kemudian udah dedikasi. Tapi yang satu nih, yang terakhir, teman-teman galakin juga tetap ya, gak bakalan sukses. Apa? Doa. Kita ngejar terus dunia, tapi lupa sama akhirat. Kira-kira kekejar gak dunia? Enggak teman-teman semua, makanya doa. Nah itu yang diajarkan Kang Dani. Sok Kang Teddy bikin proposal doa, semua impian Kang Teddy tulis di kertas. Ketika Kang Teddy udah sholat, simpan kertasnya di atas sejadah, terus Kang Teddy berdoa, ya Allah ini proposal doa saya. Kalau saya orang yang layak memiliki semua impian saya ini, cepatkanlah hasil yang saya dapatkan. Tapi ketika saya belum berhak untuk mendapatkan impian ini, kasih saya hidayah secepatnya agar saya bisa berubah. Simpel Kang tadi doanya, gak usah ya Allah saya pengen mobil yo, ya Allah saya pengen banjir, gak usah, karena udah punya proposal doa. Karena Allah udah tahu doa-doa kita semua, gak perlu diucapin, betul nggak? Jadi di doa aja, di proposal aja Allah udah tahu. Jadi teman-teman tinggal doanya simpel, ya Allah kalau ini semua bisa saya dapatkan secepatnya, berikanlah saya solusi, petunjuk, dan percepat saya. Tapi kalau saya belum cocok, belum layak, berikan saya hidayah untuk saya bisa berubah lebih baik gitu. Nah jadi doa ini penting teman-teman semua. Makanya di PTBS ada SLC, betul ya? Jadi jangan fokus dunia saja, tapi harus ada akhiratnya. Terkadang ketika kita fokus akhirat, kita nggak prospek, Allah kasih prospek kan teman-teman ya. Sampai saat ini nih buktinya teman-teman ya, ini bukan ria ya. Yang masuk ke WA dari TikTok ini luar biasa. Ketika kita misalkan udah benar-benar pakai ilmu ikhlas nih, bantu dulu mitra-mitra kita, terus kita kuatkan marketing langit kita ya. Karena saya juga ini belum kuat sih marketing langitnya, cuman sharing aja, mari kita kuatkan juga, getolin sholat duhanya, sholat hajatnya. Jadi yang dilakukan di SLC itu saya terapkan di rumah teman-teman. Dan alhamdulillah nih ya, banyak sekali calon mitra yang masuk ke WA. Tapi saya nggak prospek dulu, ya. Saya nggak prospek karena saya lagi sharing sama Kang Dani. Kalau saya nggak manut sama Kang Dani, saya prospek dulu, tapi nggak dengerin arahan dari Kang Dani, mungkin saya closingnya basic. Tapi ketika saya udah sharing sama Kang Dani, saya yakin closingnya bisa priority. Jadi teman-teman semua harus paham tahapan edifikasi. Ketika ada home sharing, beres, jangan dulu melakukan prospek, home sharing dulu. Ketika ada training dulu. Misalkan teman-teman lagi home sharing under, ada training dari pusat, udah berangkat dulu training. Jangan maksain, karena saya juga gitu diajarinnya.
Kang Teddy ketika ada prospekan yang banyak, meskipun banyak rezeki nggak akan kemana, Kang Teddy manut dulu sama mentor. Ada home sharing, ikut dulu home sharing. Ada meeting, ikut dulu meeting. Tinggalkan dulu prospeknya. Kalau Kang Teddy prospek, ya, closingnya paling basic, reguler. Tapi ketika Kang Teddy udah sharing sama mentor, yakin closingnya bisa lebih dari reguler. Dan itu terbukti teman-teman semua. Ya, itu terbukti. Jadi apa namanya? Itu harus paham tahapan edifikasi juga. Nah, ini yang saya lakukan sampai saat ini teman-teman, hingga akhirnya ya alhamdulillah bisa membantu mitra-mitra dapat reward, bisa dapat reward pribadi juga, dan mungkin bisa memberikan ilmunya juga ke teman-teman, karena yang saya pegang teguh itu yang 5D ini teman-teman, sama konsep kerja ikhlas. Ikhlas membantu teman-teman semua, membantu mitra-mitra, karena yakin aja ada nggak yang di sini yang ngalamin, aduh udah ngisi formulir ke saya, gabungnya ke orang lain. Banyak ya, udah di PHP-in. Nah itu teman-teman gak usah baper ya. Berarti kalau misalkan dia nggak gabung ke kita, Allah tahu yang terbaik buat kita. Kalau misalkan dia gabung ke kita, belum tentu dia jalan ya. Atau misalkan dia malah jadi benalu, jadi beban buat kita. Makanya percaya aja sama Allah, rencana Allah pasti terbaik untuk hambanya. Kita kehilangan 3 paket diambil orang, Allah gantinya 31 paket. Kita kehilangan basic, digantinya paket bisnis. Jadi percaya aja teman-teman ya, gak usah yang namanya baper-baperan. Emang sulit proses ya untuk ikhlas, tapi dicoba dulu ya, dicoba dulu. Kalau kita nggak nyoba nggak akan pernah bisa teman-teman semua ya. Nah jadi silakan praktekkan 5D ini, duplikasikan juga ke mitra-mitranya. Insya Allah teman-teman yang ada di home sharing malam ini, tahun ini dapat luxury semua ya. Karena impossible is nothing teman-teman. Saya pun sama, tahun kemarin mudik pakai elep. Ada yang tahu elep? Apa ya? Angkut buntung ya, angkot buntung, atau kayak travel tapi nggak ada AC-nya gitu. Ya. Travel yang nggak ada AC-nya. Jadi AG yang ada angin gelembung. Panas-panasan. Tahun kemarin saya itu naik elep. Gak bisa bagi-bagi sama keluarga, sama adik, sama ya tetangga ketika beres sholat Id. Nah saya di situ benar-benar sakit ya. Selama saya hidup baru tahun kemarin teman-teman, saya ngalamin terpuruk banget. Paling hinanya apa? Gak punya uang 2.000. Seperti orang yang hina banget ya. Kang Dani udah tahu, saya ini curhat sama Kang Dani sama Kang Agus. Anak pengen beli tahu bulat, cuman 2.000 perak saya nggak punya teman-teman tahun kemarin ya. Anak sampai nangis ya, kalau bahasa Sunda nama oseh-osehan di sisi jalan, papi, mami, tapi tetangga teganya nggak ada yang ngasih ya, cuman 2.000. Di situ teman-teman saya benar-benar antusias jalankan BTP, saya dendam positif. Gimana caranya tahun 2023 saya harus banyak rezeki, banyak uang, punya mobil, pengen buktiin gitu. Dan alhamdulillah ternyata ketika saya terapkan 5D konsisten, tahun kemarin mudik pakai mobil pribadi. Alhamdulillah. Bisa bagi-bagi ke keluarga ketika beres salat Id, bisa bagi-bagi THR. Teman-teman kira-kira mau nggak? Jadi pastikan teman-teman semua, lebaran itu jadi barometer. Setiap lebaran harus ada prestasi yang baru. Misalkan teman-teman tahun sekarang belum gede bonusnya, belum dapat rewardnya, tahun depan pastikan bonusnya gede, rewardnya gede. Siap? Siap. Apa kabar? Merdeka. PTBS? Berkah, merdeka, berbaitullah. SSB tim? Terbesar, terbaik. Boom. Nah mungkin itu ya teman-teman, gak akan lama juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, pengalaman saya bisa bermanfaat. Ambil yang positifnya, yang jeleknya jangan ya. Pokoknya konsolidasi tahun 2023 di ulang tahun SSB tim yang keempat ya. Yang kelima, teman-teman di sini harus naik panggung bareng saya dan mentor-mentor yang lainnya. Siap? Siap. Siap foto bareng di panggung kesuksesan? Siap. Siap. Pastikan teman-teman yang belum dapat motor Oktober harus dapat motor, yang belum dapat motor dapat mobil, yang belum dapat mobil dapat Pajero, yang belum dapat Pajero dapat rumah 1 miliar. Kita saling support, saling dukung, saling bantu, saling doakan ya. Nah itu teman-teman, mungkin saya kembalikan lagi ke MC terdahsyat Kang Diki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.